Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwati fillah rahimakumullah, teman-teman semua, ayah bunda sekalian yang insya Allah senantiasa rahmati, Allah Subhanahu wa taala senantiasa sayangi, ridhai, berkahi. Alhamdulillah biiznillah ta'ala, hari ini dengan teman terakhir tadabbur 30 ayat dari 30 juz berbeda. Alhamdulillah Allah mudahkan langkah kita, walaupun ya di juz 26 terakhir ya itu dari jadwalnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Jadi Anda pun memohon maaf kepada teman-teman semua, kepada ayah bunda sekalian, terkait jadwal, terkait waktu, ya kurang maksimal ataupun terkait materi pun dan penyampaian juga kurang maksimal. Anda pun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, ya. Jadi semoga dimaafkan dan saling meridhai, saling mendoakan. Semoga dengan wasilah adanya kajian ini, ya, kajian tadabbur ini, kita bisa lebih dekat dengan Quran, kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya insya Allah biidznillah taala kita akan dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Rahimakumullah, ya. Pada hari ini insya Allah kita akan mentadaburi juz 30, ya. Yang dimana insya Allah anak akan mengambil satu materi, ya, atau satu materi, ya, yang materi ini insya Allah bisa lebih membuka mindset kita, membuka pikiran kita, agar apa? Agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekarang kita apa-apa, ada orang tua, ada guru, ada teman, ada sahabat, ya, yang mungkin senantiasa bersama kita pada hari ini, ya. Namun nanti di akhirat kelak kita ini nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, ya. Makanya materi hari ini kita akan mentadabburi surat Abasa ayat 34, ya, sampai 42 insyaallah. Jadi ini materi tadabbur kita hari ini. Seperti biasa, ya, sebelum kita lanjut ke materi tadabburnya, kita akan tilawah dulu, kita akan tilawah dulu bareng-bareng, ya, Van. Kita akan tilawah dulu bareng-bareng, ya, tilawah bersama-sama, karena tilawah pun salah satu bentuk kita mentadabburi Al-Qur'anul Karim, ya. Yang akan kita tilawahi, yang akan kita baca adalah surat Abasa ayat 1 sampai terakhir insyaallah. Sudah siap? Bunda sekalian, boleh dibuka Al-Qur'annya surat Abasa ayat 1 sampai terakhir, kita akan murojaah bareng-bareng. Kita akan baca bareng-bareng insyaallah biidznillah taala. Ya. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Kita sudah membaca surat Abasa ya dari satu sampai terakhir. Dan insya Allah yang akan kita ambil ya untuk kita tadaburi di ayat 34-nya sampai 42. Yang dimana kita akan mengambil tema saat semua lari siapa yang akan kau cari? Ya. Jadi ayat ini menggambarkan nanti di hari kiamat kelak semua orang akan lari, semua akan sibuk dengan masing-masing. Ya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, orang tuanya, ya bapak ibunya, teman dekatnya, bahkan anak-anaknya tidak ada yang memperdulikannya. Ya, maka insya Allah ya hari ini yang akan kita tadaburi apa tadi ya surat Abasa 1 sampai 42. Sebelum dimulai ya, apakah kita terlihat teman-teman semua? Sudah ya? Ya, dicek dulu. Apakah share screen-nya terlihat? Sudah ya? Bismillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, juga lari dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan juga lari dari siapa? Dari teman-temannya, ya, dari anak-anaknya, ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Wujuhu yawma idzin musfirah. Ada di antara mereka yang wajahnya berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Wahai mustabsyir. Tawa dan gembira ria. Tetapi di sisi lain apa? Wa wujuhi yawma idzin 'alaiha ghamarah. Di sisi lain ada wajah-wajah yang tertutup debu, tarhaquha qatarah, dan diliputi dengan kegelapan. Ulaika humul kafatul fajrah. Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Ayat ini menjelaskan bahwa nanti di akhirat kelak kita akan disebutkan dengan
kesibukan kita masing-masing, dengan urusan kita masing-masing teman-teman semua. Ya, ibu kita, bapak kita, istri kita atau pasangan kita, sahabat kita, anak-anak kita, semua orang yang dahulunya ketika di bumi ini, ketika di dunia ini saling menolong, saling bertemu, ya, saling memberi bantuan dan sebagainya, ya. Nanti di hari kiamat kelak, ya, sebagian besar di antara mereka apa? Saling meninggalkan. Saling meninggalkan. Kenapa? Karena sudah ada kesibukannya masing-masing. Ya, oleh karena itu dari beberapa potongan ayat ini, ya, kita akan mengambil ada 4 hikmah atau 4 poin tadabbur yang insya Allah akan Anda sampaikan. Yang pertama, ya, oke, oke. Poin pertama, hari ketika semua orang lari dari orang yang dicintainya. Ya, jadi pada hari kiamat tersebut, ya, semua orang akan lari dari orang yang dicintainya. Maksudnya apa? Nggak akan peduli. Karena apa? Karena mengurus urusan masing-masing saja sudah sangat sulit, sudah sangat berat. Ya, ditimbang amal kita, seberapa banyak amal soleh kita, ya, seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, ya, saking sibuknya, saking takutnya kepada urusan masing-masing, mereka beralihan dan apa? Meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Ya, ibu pun ditinggalkan. Ya, ibu, bapaknya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, semuanya, semuanya saling lari, saling meninggalkan. Karena apa? Karena sudah ada kesibukan masing-masing. Jadi pada hari ini mungkin kita punya dunia misalnya. Kita punya harta, punya tahta, punya keluarga dan sebagainya. Tapi nanti di akhirat kelak, ya, kalau kita nggak punya amal soleh, kita akan berlarian. Kita akan menyesal. Ya. Kata Rasul, "Yuja'u yawmal qiyamati bin nasi umaman. Fayaqulu Allah ana al-malik aina al-muluk." Pada hari kiamat manusia akan didatangkan berkelompok-kelompok. Lalu Allah berfirman, "Aku adalah raja. Di mana para raja yang dahulu berkuasa?" Hadits ini menjelaskan tentang apa? Tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menantang orang-orang yang dulunya sibuk dengan dunia masing-masing. Ya, dengan sibuk harta, jabatan dan sebagainya. Allah menantang. Mana mereka yang mengaku raja, mengaku pemimpin, mengaku orang kaya, mengaku yang punya dunia, mana? Ya, sampai sampai ya. Jadi ya, mereka berlarian. Ya, ibunya meninggalkannya, ya, bahkan bapaknya, ibunya, anaknya semuanya meninggalkan yang di dunia itu saling mencintai, ya. Tapi karena sibuk dengan urusan masing-masing, akhirnya apa? Saling meninggalkan. Ya. Jadi pada hari itu kasih sayang, ya, darah dan cinta dunia tidak lagi berarti, semua sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah amal soleh kita, bukan keluarga kita. Kita nggak bisa selalu berharap kepada orang tua kita. Kita nggak bisa berharap kepada sahabat kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hanya apa? Amal kita. Semua akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan diperlihatkan semua amalan yang pernah dilakukan, yang baik maupun yang buruk. Ya, dari keluarga kita, teman-teman kita tidak bisa menyelamatkan, ya, kecuali mereka memiliki syafaat, misalnya mereka penghafal Quran, bisa dibantu, ya. Tetapi nanti kebanyakan di antara kita, kebanyakan orang, kebanyakan manusia yang menyesal. Kenapa? Karena kurangnya amal solehnya, kurang sholatnya, kurang sedekahnya, kurang puasanya dan sebagainya. Makanya apa? Menyesal ketika di akhirat kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka teman-teman semua jangan terlalu tergantung atau bergantung dengan manusia, kepada orang tua kita, kepada istri kita dan anak-anak kita, jangan. Ya, tapi bergantunglah kepada
Terputus, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa tadi terputus? Alhamdulillah, sinyal terputus ya, kan lagi hujan soalnya. Oke teman-teman semua, kita ulang ya. Ya. Jadi pembahasan kita sudah sampai tentang nanti di akhirat kelak ya. Masing-masing di antara kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ya. Jadi sibuk mempertanggungjawabkan semua amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kita tahu teman-teman semua ya, kita tahu bahwa sebikir sebutir atau sebesar biji zarrah aja ya, atau sebutir butiran debu yang kecil banget ya, itu akan Allah balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi barang siapa yang beramal baik ya, walaupun sebutir atau sekecil biji zarrah, Allah akan membalasnya teman-teman semua. Ya. Jadi saking banyaknya nanti yang Allah balas, yang Allah sampaikan kepada kita, nanti kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita lupa dengan keluarga kita lupa dengan teman-teman kita lupa dengan orang-orang yang kita cintai. Begitu juga pun dengan tadi mereka, ibu kita, bapak kita, istri kita, semuanya lupa dengan kita. Kenapa? Setiap orang di antara kita akan mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Itu urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman semua yang Allah cintai, ya, maka ingatlah setiap jiwa, setiap diri kita hanya sibuk memikirkan nasibnya, tidak sempat mengenal siapapun. Kecuali mereka penghafal Quran, orang-orang yang sangat soleh bisa memberikan syafaat. Maka dari sekarang baca Quran, hafalkan Quran, jadi orang soleh. Agar apa? Agar bisa saling menolong. Ya. Maka dunia tempat saling menolong, akhirat tempat hisab dan pembalasan. Jadi kalau di dunia kita mudah saling menolong, ya, saling tolong menolong sangat mudah. Tetapi nanti di akhirat kelak sulit banget. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan. Ya, maka gunakan waktu dari sekarang untuk apa? Untuk sibuk dengan akhirat kita, bukan dunia, tapi sibuk dengan akhirat kita. Sebelum sibuk dengan penyesalan. Kalau kita renungkan di hari akhir kelak, ya, semua orang menyesal. Yang pertama, orang kafir menyesal kenapa dia tidak beriman. Orang beriman menyesal kenapa dia tidak banyak amal solehnya. Orang yang sudah banyak amal soleh menyesal kenapa nggak lebih banyak lagi. Orang yang sudah lebih banyak ibadahnya menyesal kenapa nggak lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, dan seterusnya. Semua orang akan sibuk dengan penyesalannya. Ya. Misalnya hari ini kita baca satu juz, nanti di akhir kelak, di hari kiamat kelak, kita akan menyesal kenapa saya nggak lebih baik tilawahnya, kenapa saya nggak lebih banyak sedekahnya, kenapa saya nggak lebih khusyuk salatnya. Jadi semua orang nanti di hari kiamat kelak ya akan menyesal. Tapi memang beda
Ada penyesalannya. Orang kafir lebih paling besar penyesalannya. Kenapa saya nggak beriman? Orang yang sudah soleh menyesal, kenapa saya nggak lebih soleh? Orang yang sudah soleh banget, kenapa nggak lebih soleh banget lagi gitu ya? Jadi nanti di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak, kita akan sebut dengan penyesalan penyesalan kita masing-masing. Ya, teman-teman semua, di ayat ini pun ya digambarkan bahwa ada dua jenis orang. Yang pertama adalah wajah orang yang bersedih, itu mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya dan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang haramkan. Itu mereka orang yang wajahnya bersedih. Dan ada orang yang wajahnya apa? Tertutup duka. Mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat mendalam. Ya, kita baca ayatnya. Wujuhun yawma'idhin musfirah. Pada hari itu ada wajah wajah yang berseri bahagia. Dhahikatun mustabasyir. Mereka bergembira, mereka sudah memaksimalkan amal solehnya. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka tahajud, mereka sedekah dan sebagainya. Jadi mereka memaksimalkan ibadahnya ketika di dunia. Ya, tapi ada juga orang-orang yang menyesal. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ada pula wajah-wajah yang tertutup debu. Maksudnya apa? Gelap mukanya, kusam, menyesal. Kenapa? Mereka kafir, lagi durhaka. Ya, orang nggak kafir durhaka, tidak mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka teman-teman semua, wajah menjadi cermin hati. Siapa yang beriman di dunia akan bersinar di akhirat. Ya, jadi nanti di hari kiamat kelak akan terlihat nih, yang wajahnya cerah, wajahnya bersinar, mereka orang beruntung, orang beriman, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka yang wajahnya kusam, berdebu, penyesalan itu, mereka adalah orang-orang yang tidak memaksimalkan dunia untuk mencari ibadah sebagai banyaknya, untuk mencari amal sebagai banyaknya. Ya, tawa atau bahagia berseri-seri di hari kiamat kelak hanya milik mereka yang menang melawan hawa nafsunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Jadi mereka yang senantiasa menahan hawa nafsunya, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan apa? Hadiah rumah di surga kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita tingkatkan amal soleh kita, dari puasa kita, sedekah kita dan sebagainya, kita maksimalkan. Ya, poin terakhir, ya, dunia yang dikejar hari ini, ya sekarang kita kejar, ya, nanti di akhirat kelak tidak diperhitungkan kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mobil, apakah dihisap? Akan dihisap, ya. Kalau kita menggunakan dengan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita menggunakan dengan keburukan, kita akan mendapatkan dosa. Ya, maka diperhatikanlah. Ya, dunia sangat kita kejar. Nanti di hari akhirat kelak, ya, bisa jadi ya tidak ada guna, tidak ada gunanya sama sekali. Kecuali tadi yang dibilang, dunia kita miliki mobil, rumah semuanya, harta, tahta, jabatan semuanya yang kita miliki, kalau diniatkan dan diamalkan dengan amal soleh, dengan niatkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan diperhitungkan, ya kan, menjadi nilai tambahan. Ya, oke. Ada hadis ya, yang dimana hadis ini bisa menjadi apa? Motivasi bagi kita teman-teman semua. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, fayusbaghu fin nari sabghah, thumma yuqalu lahu hal ra'aita khairan faqat khairan, fayaqulu la wallah. Didatangkan orang yang paling banyak nikmatnya di dunia dari penghuni neraka. Lalu dicelupkan sekali saja ke neraka, dikatakan kepadanya, pernahkah engkau merasakan kebaikan? Ia menjawab, tidak demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di neraka kelak tidak ada kebaikan sedikit pun, sekecil pun tidak ada kebaikan. Ya, maka berdoalah kepada Allah, kita berdoa sama Allah, semoga kita semua dijauhkan dari siksa api neraka. Ya.
kita berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah untuk meminta surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa a'udzubika min adzabi an-nar. Al-sakhati wan nar. Ya. Maka teman-teman semua, ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari azabnya, murkanya, dan juga dari nerakanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Teman-teman semua, dunia yang dulu sekarang atau yang sekarang kita kejar habis-habisan, ya, nanti di hari kiamat kita akan lenyap, ya. Dan semua kebahagiaan di dunia akan terasa sia-sia bila tidak disertai takwa. Jadi kita boleh punya dunia. Kan kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kamu itu melupakan bagianmu di dunia. Jadi boleh kita ngejar harta, tahta dan sebagainya. Tapi ya tujuan utama kita apa? Tetap takwa. Jadi dunia yang kita miliki sekarang niatkan karena takwa. Sertailah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jadikan dunia ini sebagai apa? Sebagai jalan menuju akhirat, bukan tujuan hidup kita. Karena ingat teman-teman semua, tujuan hidup kita ya dijelaskan dalam surat Al-Dzariyat 27. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih bermaksiat, ya kita taubat. Yang masih sering malas-malasan sholat, kita mulai sekarang rajin sholatnya. Yang nggak pernah sedekah, sekarang sedekah. Yang nggak pernah tahajud, sekarang kita ikhtiar tahajud. Yang nggak pernah sholat duha, kita sekarang sholat duha. Ya. Pokoknya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang butuh proses, nggak apa-apa. Kecil-kecil dulu. Misal yang awalnya nggak bisa tahajud, minimal apa? Witir pada sholat isya misalnya. Terus ketika sudah bangun malam, minimal 2 rakaat aja sholat dulu. Bacanya apa? Boleh sholat An-Nas, boleh. Al-Ikhlas boleh, silakan. Jadi kita bertahap, ya. Yang penting apa? Kita berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Ya. Semoga ya berdoa kepada Allah, ya kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua di sini Allah selamatkan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan, dan insya Allah Allah kumpulkan kita nanti di akhirat kelak di surganya Firdaus insya Allah biidznillah taala. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Biiznillah taala, alhamdulillah, kajian tadabbur kita 30 ayat dari 30 juz berbeda sudah selesai. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf ya jika banyak kesalahan, mungkin dari segi materi, segi penyampaian, segi waktu atau segi apapun itu ada kekurangan, saya sangat meminta maaf kepada teman-teman semua, kepada ibu dan sekalian. Semoga saling meridhai, saling memaafkan, dan insya Allah sampai jumpa di kajian-kajian berikutnya insya Allah. Karena insya Allah ini pun tetap ada kajian rutin ya, sekitar 2 pekan sekali ya kajian online. Ya nanti teman-teman pun, ayah bunda sekalian pun bisa tetap mengikutinya insya Allah bismillah ta'ala. Baik, syukran, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan juga doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teman-teman semua, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.